Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Gatami Sofia Sidoru. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsekuensi pewartaan Yesus dengan subtema sengsara dan wafat Yesus. Nah, kita tahu bahwa sengsara dan wafat Yesus Kristus merupakan bagian puncak keselamatan Allah untuk manusia. Melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib, Yesus menunjukkan kasih yang paling besar kepada manusia, yaitu rela berkorban untuk menebus dunia. Peristiwa ini menjadi inti iman Kristiani yang setiap tahun diperingati dalam Pekan Suci, terutama pada hari Jumat Agung. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu pada hari ini. Bimbinglah kami dalam kegiatan belajar hari ini, agar kami semakin mampu untuk memahami kisah sengsara dan wafat putra-Mu. Terimalah doa kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi pertama mengenai peristiwa sengsara. Nah, sengsara artinya penderitaan. Sengsara Yesus dimulai dari perjamuan malam terakhir dan diakhiri dengan wafat Yesus di kayu salib. Nah, peristiwa sengsara Yesus dimulai dari perjamuan malam terakhir bersama para muridnya. Dalam perjamuan terakhir, Yesus memberikan roti dan anggur sebagai perwujudan tubuh dan darahnya. Karena ia tahu bahwa sudah saatnya penderitaannya, tetapi ia tetap taat pada Bapa di surga. Nah, setelah perjamuan, Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Ia merasa sangat sedih dan ketakutan, namun ia tetap menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Saat itu, datanglah Yudas Iskariot bersama para prajurit untuk menangkap Yesus. Yudas bahkan mengkhianati Yesus dengan mencium Yesus agar memberikan isyarat kepada prajurit eh, yang mana yang harus ditangkap. Nah, Yesus kemudian ditangkap dan diadili oleh imam-imam kepala dan juga Pontius Pilatus. Walaupun tidak bersalah, Yesus dijatuhi hukuman mati. Prajurit Romawi mencambuk dan menghinanya. Ia bahkan menaruh mahkota di duri di kepalanya. Namun Yesus tidak membalas perlakuan mereka dan tetap diam dalam kasih serta kesabarannya. Lalu teman-teman, Yesus kemudian dipaksa memikul salib yang berat menuju bukit Golgota. Dalam perjalanan ia bahkan jatuh berkali-kali, namun ia tetap bangkit dan melangkah dengan tabah. Di Golgota, Yesus disalibkan bersama dua penjahat dan dalam penderitaan yang luar biasa, ia masih berdoa kepada Bapa agar mengampuni orang-orang yang telah menyalibkannya dan dia pun wafat. Nah, lalu teman-teman, kita bisa mendalami dan juga melihat bagaimana peristiwa sengsara dan wafat Yesus dari Injil Markus bab 15 ayat 1 sampai 39. Lalu selanjutnya kita masuk bagaimana kita memaknai sengsara dan wafat Yesus. Nah, makna sengsara dan wafat Yesus yang pertama adalah sebagai tanda kasih Allah yang terbesar. Wafat Yesus di kayu salib adalah bukti bahwa Allah begitu mengasihi kita. Yesus rela mati bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia ingin menyelamatkan semua orang dari dosa. Kasih itu begitu besar, sampai Yesus menyerahkan nyawanya agar manusia bisa kembali dekat dengan Allah. Nah, yang kedua yaitu tanda ketaatan kepada Bapa. Yesus tahu bahwa penderitaan dan kematian akan sangat berat, namun ia tetap taat saat kehendak Bapa di surga. Ia tidak melarikan diri dari penderitaannya, karena ia percaya bahwa melalui penderitaan ini, rencana keselamatan Allah akan terlaksana. Nah, dari Yesus kita belajar untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan walaupun hampir hidup kita terasa sulit. Yang ketiga maknanya adalah tanda pengampunan.
Saat disalibkan, Yesus tidak dendam kepada orang yang telah menyakitinya. Sebaliknya ia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus mengasihi dan juga mengampuni semua orang, bahkan orang-orang yang telah menyalibkannya. Nah, dari sini kita diajak untuk belajar mengampuni meskipun hati kita disakiti. Lalu, makna yang ketiga adalah jalan menuju keselamatan. Wafat Yesus bukan akhir dari segalanya. Setelah wafat, ia bangkit pada hari ketiga, teman-teman, dan melalui wafat dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan bagi manusia untuk memperoleh keselamatan. Nah, karena Yesus, dosa manusia diampuni dan pintu surga terbuka untuk kita. Lalu, bagaimana kita meneladani Yesus dalam hidup kita? Yang pertama, kita dapat meneladani sikap rela berkorban. Yesus rela menyerahkan dirinya di kayu salib demi keselamatan manusia. Ia tidak menerima imbalan atau mementingkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan kebaikan orang lain. Kita pun diajak untuk rela berkorban, misalnya dengan membantu teman yang kesulitan, menolong tanpa pamrih, dan tidak mengharapkan balasan. Lalu, yang kedua, taat kepada Tuhan. Meski sulit, harus tetap setia. Yesus tetap taat pada Allah. Walau harus menderita, ia tidak menolak atau melawan ketika ia akan disalibkan di kayu salib. Karena ia percaya bahwa semua itu bagian dari rencana Tuhan yang baik. Kita juga diajak untuk tetap sabar, setia kepada Tuhan dalam doa dan kebaikan meskipun kadang sulit karena kita merasa bahwa doa kita itu selalu tidak dikabulkan. Nah, taat berarti melakukan kehendak Tuhan dengan penuh kepercayaan dan kesetiaan. Lalu yang ketiga, sabar dan tabah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Janganlah menyerah. Dalam penderitaannya, Yesus tetap sabar dan tidak mengeluh kepada siapapun akan ketakutannya karena dia juga merasa takut pada saat akan disalibkan. Ia menanggung hinaan, siksaan, rasa sakit dengan ketenangan di hatinya. Kita bisa meladani hal ini dengan cara kita menghadapi masalah kita agar tetap tenang dan belajar sabar untuk menghadapi ujian kehidupan, tidak cepat marah dan tetap berbuat baik walau dalam kesulitan. Dan makna yang keempat adalah mengampuni. Mengampuni yaitu tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Yesus mengampuni semua orang yang telah menyakiti dan menyalibkannya, bahkan mendoakan orang yang telah menyalibkannya. Ini mengajarkan bahwa mengampuni adalah tanda kasih yang sejati. Kita pun diajak untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalasnya dengan kebaikan. Mengampuni membuat hati kita damai dan bebas dari kebencian. Jadi melalui sikap rela berkorban, taat, sabar, setia, mengampuni, kita belajar hidup seperti Yesus dengan penuh kasih, rendah hati, dan dekat dengan Tuhan. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di akhir pembelajaran kita. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah sengsara dan wafat Yesus Kristus adalah peristiwa yang paling penting dalam iman Kristen yang menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Yesus sebagai putra Allah rela menderita, disiksa dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Perjalanan sengsaranya dimulai sejak perjamuan terakhir doa di Taman Getsemani, pengungkapan pengadilan yang tidak adil, hingga penyaliban dan wafat di kayu salib. Meskipun Yesus tidak bersalah, ia tetap dijatuhi hukuman mati. Tetapi ia menerima penderitaan itu dengan sabar dan penuh kasih demi keselamatan manusia. Melalui wafatnya di kayu salib, Yesus membuka jalan keselamatan dan memberi teladan tentang ketaatan, pengorbanan, dan pengampunan. Peristiwa ini menjadi inti iman Kristiani dan dirayakan secara terutama pada hari Jumat Agung. Sebagai murid Kristus, kita diajak untuk merenungkan penderitaannya dan meneladani sikap Yesus dalam kehidupan sehari-hari, seperti sabar dalam penderitaan, setia dalam iman, serta rela berkorban dalam mengampuni sesama.
Sekian dari materi kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermakna baik dan bermanfaat bagi kita. Dan semoga juga kita dapat meneladani ketaatan dan juga kesabaran Yesus Kristus. Terima kasih kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.